Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan. Hari ini kita masuk pertemuan ke-7 bersama saya Profesor Dr. Andri Sumitra MA. Topik kita hari ini filsafat uang dan kapital. Kita akan bedah apa sebenarnya hakikat uang yang kita gunakan sehari-hari dan bagaimana Islam memandangnya secara berbeda dari sistem kapitalisme. Secara umum, uang memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari, alat mengukur nilai barang, dan menyimpan nilai untuk masa depan. Namun perlu kita ingat bahwa nilai uang itu sendiri sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Contohnya nih ya, uang kertas. Ya, uang kertas itu hanyalah kertas, ya. Tapi karena kita percaya satu lembar uang kertas itu diberi jaminan oleh negara memiliki nilai 100.000, maka uang kertas yang tadinya hanya uang kertas, begitu dia dijamin oleh negara, dicetak kertas tersebut, didesain sedemikian rupa, lalu diberi nilai 100.000, maka dia berubah fungsinya menjadi uang. Bisa ditukar dengan makan siang yang enak, ya. Tapi kalau orang nggak percaya, kertas tersebut akan kehilangan nilainya. Ya, itulah makanya nilai tukar tersebut ada yang bernilai tukar tinggi, uang, ada yang bernilai tukar rendah. Kalau dia tinggi, berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut tinggi. Kalau nilai tukar uang tersebut rendah, berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai tukar uang tersebut juga rendah. Nah, cara kita bertransaksi telah berevolusi sangat panjang dan jauh. Dimulai dari sistem barter, ya, tukar barang. Lalu kita menggunakan logam mulia, emas dan perak bimetalik, ya. Hingga kemudian memunculkan koin, uang kertas, dan sekarang kita berada di era uang digital dan uang kripto. Evolusi ini menunjukkan bahwa manusia akan selalu mencari cara yang lebih efisien untuk bertukar nilai. Dalam kacamata kapitalisme, terutama yang menggugat kapitalisme ini, Karl Marx, ya, ada pola di mana uang dianggap komoditas, sehingga untuk mendapatkan uang harus dengan lebih banyak lagi uang. Di sini uang seringkali tidak lagi menjadi alat tukar, tapi menjadi barang yang diperjualbelikan melalui bunga dan spekulasi untuk menumpuk kekayaan. Disinilah Islam memberikan batasan tegas melalui larangan riba, ya. Riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas ekonomi produktif. Mengapa dilarang? Karena riba memicu eksploitasi pemanfaatan pihak lain, di mana yang kaya makin kaya tanpa perlu bekerja, tanpa perlu produktif, dan pihak yang membutuhkan dana makin terbebani. Berbeda dengan sistem kapitalis, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas, bukan objek yang diperjualbelikan. Uang tidak boleh menghasilkan uang dengan sendirinya melalui proses bunga berbunga. Uang harus mengalir ke aktivitas sektoril ekonomi nyata agar tercipta keadilan bagi semua pihak. Nah, selanjutnya kita bahas kapital. Kapital adalah sumber daya seperti mesin, teknologi, atau aset produktif untuk menghasilkan barang. Akumulasi kapital memang mendorong pertumbuhan. Tapi jika tidak dikelola dengan etika, nilai-nilai moral, dia malah bisa menciptakan jurang
pemisah sosial yang lebih dalam. Islam sangat mendorong investasi, tapi syaratnya harus berbasis aktivitas sektoril, aktivitas nyata, baik melalui perdagangan barang, proses produksi di pabrik, atau pembangunan infrastruktur. Intinya, investasi dalam Islam harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bukan sekedar spekulasi angka-angka di layar. Ini namanya ekonomi bubble, ya. Ekonomi yang kelihatannya besar, tapi bisa sewaktu-waktu berpotensi untuk meledak. Sebagai pengganti bunga, Islam menawarkan prinsip risk sharing, ya, risk and profit sharing. Lewat akad seperti mudharabah, kerjasama modal, atau musyarakah, partnership, ya. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Jika usaha untung, bagi hasilnya akan diterima. Jika rugi, ya ditanggung sesuai dengan porsi masing-masing, ya. Nah, ini yang menjaga keadilan ekonomi. Kalau dia mudharabah, ada pekerja, ada pemodal. Kalau untung, ya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau rugi, pemodal, rugi modal, pekerja, rugi pekerjanya, ya pekerjaannya, rugi tenaganya, ya. Nah, ini sebagai kesimpulan, ya, uang adalah alat dalam Islam, ya. Alat untuk menukarkan barang, bukan tujuan. Islam melarang riba untuk mencegah eksploitasi dan menekankan pada investasi produktif. Ya, untuk bahan renungan kita, menurut kawan-kawan, ya, mungkinkah sistem keuangan dunia saat ini bisa stabil tanpa ketergantungan pada bunga? Mari kita pikirkan bersama-sama.